pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian ke sini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik. Ini ada yang dari beda kelas ya anak-anak? Iya Bu, beda. Baik. Bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa saling akrab dengan yang satu dengan yang lainnya. Dimulai dari sini ya Mbak ya. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Dia Nurul, biasa dipanggil Dia. Saya dari kelas 9D Bu. Baik, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Julia Nasari, biasa dipanggil Julia, dari kelas 9E. Baik, silahkan Mas. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Akbar Panji, bisa dipanggil Akbar. Saya dari kelas 9B. Baik, jadi perkenalkan nama Ibu Dian. Saya guru BK yang ada di sekolah ini. Ada yang sudah tahu apa kegiatan kita hari ini? Belum Bu. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu konseling kelompok. Ada yang sudah tahu dari kalian apa itu konseling kelompok? Belum. Jadi kalian itu belum pernah mengikuti konseling kelompok ya? Belum. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan konseling memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya. Nah, masalahnya itu dari mana? Masalahnya itu dari masing-masing kalian. Jadi nanti kalian itu satu persatu menceritakan permasalahannya yang sedang dialaminya. Lalu teman kalian itu akan menanggapi atau memberikan solusi dari masalah yang kalian hadapi itu. Bisa mengerti anak-anak? Bisa Bu. Jadi di dalam konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Yang dimaksud dengan asas kesukarelaan itu yaitu kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti kalian masing-masing itu menceritakan permasalahannya dengan keterbukaan dan tanpa ada paksaan. Lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang tahu akan masalah dari kalian itu ya cuma kita yang berada di sini. Jadi kalian tidak boleh membocorkan permasalahan dari teman-teman kalian itu ke pihak yang lain, misal ke temannya atau ke guru yang lain. Dan saya sebagai guru BK di sini juga akan merahasiakan permasalahan dari kalian tanpa membocorkan permasalahan tersebut kepada guru-guru yang ada di sekolah di sini. Bisa mengerti ya anak-anak? Bisa Bu. Baik anak-anak, jadi di dalam konseling kelompok itu juga ada aturannya, yaitu kita memanfaatkan waktu selama 30 menit untuk konseling kelompok ini. Lalu ada juga yaitu kalau teman kalian ada yang mengungkapkan masalah, lebih baik kita mendengarkan dengan sesama. Dan juga kalau ada yang ingin menanggapi itu tidak perlu langsung ngomong. Kita bisa mengatakan seperti ini ya anak-anak. Ya Bu. Baik, lalu di sini ada ikrar konseling. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Baik, nanti yang lainnya mengikuti Mbak Julia ya. Ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan tidak akan membocorkan hal-hal hal-hal yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah kelompok kami dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. kepada orang lain, Dan apabila dan apabila kami melanggar
Maka kami siap Maka kami siap untuk menerima sanksi untuk menerima sanksi yang diberikan. yang diberikan. Ibu. Baik anak-anak, sepertinya ini sudah pada tidak bersemangat ya. Sudah, Bu. Ibu akan memberikan sedikit ice breaking agar kalian itu lebih bersemangat lagi. Jadi ice breakingnya yaitu jika ibu menyebutkan ganjil, nanti kalian tepuk ya. Jika ibu menyebutkan angka genap, nanti kalian menyebutkan angkanya. Dimulai dari ibu ya. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya salah Mbak Julia. Kita beri hukuman ya anak-anak. Ya, Hukumannya apa? nyanyi. Boleh, silahkan Mbak Julia nyanyi apa Mbak Julia? Nyanyi apa? Terserah. Apa, Bu? Apa? Ada yang memberikan saran? belum Bu, ada 5 aja Bu. Baik, silahkan Mbak Julia. Badanku ada 5, warnanya 30 kalaku, merah, muda, dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat patah, dan ku tinggal 4, bagaikan berat-berat. Baik, bagus sekali ya Mbak Julia nyanyinya. Kalian sudah pada bersemangat kan? Sudah Bu. Saya lebih mendingan. Baik. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan kegiatan pada hari ini dan juga konseling kelompok itu apa, lalu asas konseling kelompok itu apa, dan juga aturan konseling kelompok. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap Bu. Baik, dari kalian di sini siapa dulu yang ingin menceritakan permasalahannya? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Julia. Permasalahan saya itu saya tidak bisa membagi antara bermain sama belajar, Bu. Dari di rumah itu saya main game terus. Gitu, Bu. Bermain game apa itu Mbak Julia? Saya tuh di rumah tuh main game online, Bu. ML. Gitu. Iya. Jadi Mbak Julia ini melupakan belajarnya begitu Mbak? Iya, Bu. Saya sering nunda-nunda. Kalau ada tugas sering saya tunda terus sampai deadline belum saya kerjakan. Baik, di sini ada yang ingin menanggapi permasalahan yang Mbak Julia alami? Ya, Bu. Ya, silakan Mas Akbar. Mungkin untuk Mbak Julia, Bu, itu nanti bisa disiasati atau dicegah dengan cara mungkin kamu bisa buat itu namanya skala prioritas. Jadi kayak misal ada tugas, kamu harus tahu tugas ini itu terakhir kapan, jadi nanti kamu bisa spare waktu kayak buat main sama buat belajar gitu. Jadi nanti harapannya kan nanti supaya bisa tugasnya itu nggak kelewat gitu kan, juga kasihan kalau nilainya sampai turun gitu. Makasih. Iya, saya gitu, Bu. Ya baik, sangat bagus sekali tanggapan yang diberikan oleh Mas Akbar. Jadi Mbak Julia jika bermain game terus itu juga akan mempengaruhi nilai Mbak Julia akan menurun. Dan juga apabila nilai Mbak Julia itu bagus kan nantinya juga Mbak Julia senang dan orang tua Mbak Julia kan juga pasti bangga gitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Ayo siapa lagi yang ingin menceritakan permasalahannya? Mas Akbar atau Mbak Dia silakan. Mungkin saya juga nggak apa-apa ya, boleh tadi habis ngomong juga. Jadi kalau permasalahan saya itu sebenarnya sama kayak Mbak Julia, Bu. Jadi kalau permasalahan saya itu lebih ke arah ini, bingung membagi waktu antara ekstrakurikuler di sekolah sama belajar juga. Itu soalnya kan saya kan ikut ekstrakurikuler di sekolah kan banyak ya, Bu. Jadi Iya. kan
waktunya banyak terkuras di ekstrakurikuler. Jadi ketika saya pulang ke rumah mau belajar itu rasanya males karena udah capek gitu. Jadi Mas Akbar ini ikut ekstra siswa itu banyak sekali ya Mas Iya. ya. Baik, silakan Mbak Julia atau Mbak Dia ingin menanggapi permasalahannya. Mungkin saya Bu yang Iya, mau silakan. menanggapi masalah dari Mas Akbar. Kan tadi di awal Mas Akbar bilang bahwa kebanyakan dia mengikuti ekstrakurikuler sehingga belajarnya menjadi terganggu. Mungkin menurut saya Mas Akbar bisa sedikit mengurangi kegiatan ekstrakurikuler, manakah ekstrakurikuler yang menurut Mas Akbar penting. Jadi itu tidak akan merugikan Mas Akbar juga. Memang benar memiliki banyak teman itu sangatlah bagus, tetapi kita juga harus mengingat diri kita juga, apalagi kita seorang pelajar gitu Mas. Terima kasih. Mbak. Baik, bagus sekali tanggapan yang diberikan oleh Mbak Dia. Mungkin Mbak Dia bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Dia sedang alami. Beberapa hari terakhir saya terlambat masuk sekolah dikarenakan saya sering ketiduran sampai larut malam. Jadi kan saya kalau pagi susah bangun dan itu sangat berdampak pula pada kadang saya membolos juga. Jadi ya itu Bu masalah saya sering bangun kesiangan. Jadi menurut Ibu, kalau Ibu boleh tahu Mbak Dia itu di rumah ada siapa aja ya Mbak? Ada orang tua pastinya, ada adik juga Bu. Apakah orang tuanya Mbak Dia ini tidak membangunkan Mbak Dia di pagi hari? Saya dibangunkan Bu, tapi memang saya dasarnya ngeblok ya jadi gitu Bu. Baik, jadi Mbak Dia menurut Ibu itu Mbak Dia bisa memasang alarm di dekat tempat tidurnya Mbak Dia. Lalu jika alarmnya itu berbunyi itu alangkah lebih baiknya Mbak Dia itu bangun, jangan malah mematikan alarm tersebut. Begitu ya Mbak ya. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik, mungkin dari Mbak Julia atau Mas Akbar ingin memberikan tanggapan atau solusi terkait masalah yang Mbak Dia hadapi. Saya kurang lebih seperti Ibu tadi, memasang alarm Mbak agar tidak bangunnya kesiangan gitu. Alarmnya bunyi, Mbak Dia harus segera bangun, jangan tidur lagi agar tidak kesiangan gitu sih. Tuh. Iya baik, jadi Mbak Dia itu bisa merubah pola tidurnya agar tidurnya itu lebih awal dan juga meminta orang tua agar selalu membangunkan Mbak Dia di pagi hari. Walaupun Mbak Dia itu malas untuk bangun, tapi Mbak Dia itu juga harus memikirkan bahwa aku itu harus sekolah, harus berangkat pagi agar tidak terlambat melulu, begitu ya Mbak ya. Baik Bu. Baik, jadi dari masalah kalian itu Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian itu mengalami kesulitan untuk mengatur waktunya. Ibu di sini akan menggunakan teknik behavior untuk mengatasi masalah kalian, yaitu memanajemen waktu dengan baik. Jadi menurut Ibu, dari permasalahannya Mbak Julia tadi, bahwa Mbak Julia itu malas untuk belajar dan juga lebih sering bermain game. Jadi Mbak Julia, alangkah lebih baiknya bahwa Mbak Julia itu harus mengingat waktu jika bermain game, karena belajar itu juga penting. Dan belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga harus belajar. Jika Mbak Julia kesulitan untuk belajar, maka Mbak Julia bisa juga meminta bantuan kepada orang tua. Dan juga Mbak Julia juga bisa memaksimalkan waktu belajarnya itu di rumah, dan menyelesaikan tugasnya itu jangan ditunda-tunda. Jika Mbak Julia menunda-nunda tugasnya pun, maka semakin lama nanti tugasnya juga akan menumpuk
Dan nanti kan juga hari berikutnya kan juga nantinya dapat tugas ya Mbak ya di sekolah. Itu ya Mbak ya. Ya Bu, makasih. Baik, lalu untuk Mas Akbar. Mas Akbar ini kan banyak sekali mengikuti ekstra di sekolah ini ya Mas ya. Nah, mungkin Mas Akbar bisa mengurangi sedikit ekstra tersebut agar Mas Akbar itu juga bisa memaksimalkan waktu belajarnya dengan baik. Dan juga Mas Akbar bisa memilih ekstra yang manakah yang menurut Mas Akbar itu penting dan Mas Akbar sangat minati dalam ekstra tersebut. Itu ya Mas ya. Ya Bu, terima kasih atas sarannya. Baik, lalu untuk Mbak Dia kan bangunnya kesiangan. Nah, jadi Mbak Dia itu kalau malam itu juga harus memikirkan bahwa besok itu harus berangkat sekolah pagi. Jadi tidurnya pun jangan larut malam, jangan begadang, dan juga jangan memainkan HP terlalu malam ya Mbak ya. Baik Bu. Jadi di sini Ibu ada ini media jadwal kegiatan harian. Nah, jadi di dalam ini tuh nanti kalian bisa menuliskan bahwa kegiatan yang dimulai dari pagi hari sampai sore hari begitu ya. Lalu di sini juga ada catatannya, misal catatan apa yang perlu ditambahkan untuk di sini. Lalu ada jadwal penting yang menurut kalian itu yang manakah yang lebih penting jika ingin misal ada kegiatan lain di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, nanti bisa ditulis di sini. Dan juga ada janji temu, misal ingin bertemu dengan teman atau dengan guru mata pelajaran yang lain. Jika kalian kesulitan dalam memahami materi untuk belajar, nanti kalian bisa bertanya dengan guru mapel sebagai berikut. Ini ya anak-anak, tolong diisi ya. Ya Bu. Baik anak-anak, sudah diisi semuanya. Ya Bu, ada yang belum selesai Bu. Dan belum selesai Bu. Baik, bisa dilanjutkan di rumah ya nanti. Nah, jadi di jadwal kegiatan harian ini, kalian nanti kalau sudah selesai mengisinya, bisa ditempelkan di tembok kamarnya. Nah, nanti kan itu kan jam 6 itu kan kalian sudah bangun. Nah, setelah melakukan kegiatan itu, kalian nanti bisa menceklisnya agar kalian itu bisa mengatur waktunya dengan baik dan juga dengan maksimal. Begitu ya anak-anak. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin cukup Bu. Cukup. Baik, Ibu yakin kalian pasti bisa mengatur jadwal kegiatan kalian itu dengan teratur dan juga akan lebih terstruktur. Dan juga Ibu yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Ibu yakin bahwa setiap proses yang kalian lakukan itu pasti ada hasilnya. Walaupun tidak instan, kalian kan sudah ada niat untuk berubah, begitu ya anak-anak. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Senang Bu. Merasa lebih baik Bu. Baik, Ibu juga sangat senang mendengarnya. Dan ini juga sudah memasuki akhir dari sesi konseling. Untuk pertemuan berikutnya nanti jadwal kegiatan harian ini bisa dibawa lagi ya anak-anak. Baik Bu. Nanti Ibu akan melihat bagaimana perkembangan dari kalian, sejauh mana kalian sudah bisa untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan untuk jadwal pertemuan berikutnya nanti akan Ibu hubungi lagi ya anak-anak. Ya Bu.
Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, kalian bisa meninggalkan ruangan ini anak-anak dan silahkan kembali ke kelasnya masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.